Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita semua dapat diizinkan untuk bertemu kembali dalam acara meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu di episode yang ke-23 pada hari ini, hari ke-19 puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semuanya dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Rati Sanggarwati selaku Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Rizky. Alhamdulillah. Nggak terasa Ibu ya sudah masuk episode ke-23 hari ini. Dan Iya, mudah-mudahan hampir semua selesai. Iya, betul banget Ibu. Nggak terasa ya. Semoga semua ibu-ibu di sini juga masih tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga ingin menyapa kepada yang saya hormati narasumber kita, Ustadz Haji Hidayatus Salam Sehan. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesediaannya untuk bisa hadir di sini ya. Di tengah kesibukan Ustadz juga sebagai seorang dosen ya Ustadz ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kemudian saya juga ingin menyapa kepada Ketua KICI Maluku Utara tentunya Ibu Haja Nursia Abdul Haris SE MSI. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajahnya ini sangat ceria sekali dan kompak nih ya KICI Maluku Utara didampingi oleh para pengurusnya. Ya, tentu saja saya juga ingin menyapa kepada seluruh pengurus komunitas Ibu Cerdas Indonesia, kemudian juga para anggota dan juga pastinya seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom kali ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat juga ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki episode ke-23 di acara Meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu, dan tema kita pada siang hari ini adalah puasa perisai api neraka. Masya Allah ya, dari temanya saja sudah jelek gitu ya, pasti sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua KICI Maluku Utara, Ibu Haja Nursia Abdul Haris SE MSI. Kepada Ibu Haja Nursia, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Livi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Ibu Rati Sanggarwati, Ketua Umum KICI Pusat beserta seluruh pengurus yang hadir, para Ketua KICI seluruh Indonesia maupun di luar negeri, dan seluruh anggota yang sempat hadir dalam Zoom meeting pada siang hari ini yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh peserta yang hadir dan yang sangat kami muliakan, narasumber kita, Ustadz Haji Hidayatus Salam Sehan, SHMH. Insya Allah, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua Umum yang sudah memberikan kesempatan kepada KICI Maluku Utara untuk bisa mengisi kegiatan meramu pada Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah di episode ke-23 ini Maluku Utara diberi kesempatan dengan kami menampilkan narasumber kami yaitu Ustadz Hidayatus Salam Sehan dengan topik yang disampaikan yaitu puasa sebagai perisai api neraka. Insya Allah bertepatan dengan kita telah memasuki tahap akhir dari 10 Ramadan hari ini, di mana
kita akan masuk pada Itqu Minan Nar. Insya Allah topik yang akan disampaikan oleh Ustadz Hidayatul Sehan ini sangat berkaitan dengan apa momen pada Ramadan ini. Semoga saya berharap nanti yang disampaikan kita bisa menyimak dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Sampai insya Allah kita diridhoi oleh Allah bisa berjumpa dengan 1 Syawal 1444 Hijriah, dan insya Allah kita dipanjangkan usia dan diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya dengan Cici dalam kegiatan meramu di tahun selanjutnya insya Allah. Baik, terima kasih kami Ibu Livi, dan kami kembalikan kepada Ibu Livi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Nursia Abdul Haris SMSI selaku Ketua Kici Maluku Utara yang telah memberikan sambutannya. Dan tak lengkap rasanya kalau kita juga tidak mendengar sambutan dari Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Untuk itu kepada Ibu Rati kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Wasekjen, Ibu Lisvi Revina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah, atas perkenaan Allah, kita sampai pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang saya banggakan, saya sayangi, saya cintai Ketua Kici Maluku Utara beserta seluruh jajaran, Ibu Wakil Ketua dan Ibu seluruh Kabid ya. Dan serta juga ketua-ketua Kici yang di bawah Kici Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Ada Kici Tidore, ada Kici Ternate, dan pasti juga akan banyak lagi. Kici Halmahera Utara pasti juga sebentar lagi hadir. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Nur Asia. Bu Nursia, terima kasih sekali atas perkenaannya. Kici Maluku Utara telah memberikan acara ini menjadi acara sangat bermakna dan berarti dengan adanya hadirnya narasumber yang luar biasa yang saya hormati dan kagumi, Ustadz Haji Hidayatus Salam Sehan. Ustadz, terima kasih sekali. Ustadz ini kok masih muda sekali ya. Baru tahun 80 itu Masya Allah, bedanya itu 20 tahun dengan saya ya Ustadz ya. Masya Allah, guru kita kali ini, beliau itu dosen Hukum Islam Universitas Khairul Ternate, disempatkan waktunya hari ini untuk memberi bekal kepada kita semuanya untuk menghadapi 10 hari terakhir. Beliau ini studi S3 Doktoral Hukum Islam UIN Alauddin Makassar ya Ustadz. Sepertinya Maluku Utara dan Makassar ini selalu berhubungan baik ya. Selalu begitu ya, apa gitu. Kemudian ada Maluku, ada Makassar. Begitu, mudah-mudahan Kici Makassar juga akan hadir sebentar lagi. Terima kasih Ustadz. Panjenengan sebagai Wakil Ketua MUI Provinsi Maluku Utara masih berkenan untuk hadir pada Zoom pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Kok pagi ya, udah siang dan sore lagi di Maluku Utara, udah hampir sore ya. Yang saya banggakan, saya hormati atas kehadirannya Ibu Dewan Pengawas, Ibu Eni Martuti Jarot. Terima kasih Ibu atas kehadiran Ibu. Biasanya Ibu Dewan Pakar, Ibu Reni Jalisman juga hadir. Apalagi kalau pembicaranya atau narasumbernya Ustadz, sumber ilmu, masih muda, alhamdulillah, cakep, masya Allah. Itu biasanya Reni Jalisman nomor 1 tuh hadir Ustadz. Nanti sebelum disuruh tanya, beliau udah nanya pasti. Suaranya ngerok gitu ya, seneng gitu, itu sebentar lagi hadir Ustaz, jangan khawatir. Kemudian juga
Ibu Waketum, Ibu Fitri, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Bendum, Ibu Siska juga terima kasih atas kehadirannya. Beliau ini meskipun tidak di kamera Ustadz, tetapi beliau yang paling rajin untuk menyebarkan berita ini kepada semuanya, kepada bendahara seluruh Indonesia. Terima kasih Wasekjen, Ibu Yuni, Ibu Liswi, Ibu Ninis atas kehadirannya. Kemudian Ketua Bidang Pendidikan, Latihan dan Latihan, Ibu Ulupi. Kemudian Ibu Bagian Humas, Ibu Ati. Terima kasih Ketuanya, Ketua Bidang Humas. Dan biasanya nanti Bu Laili juga hadir. Ketua Bidang Agama dan Rohani, Ibu Raihani. Terima kasih atas kehadirannya. Selain Kici Maluku Utara, saya melihat banyak sekali. Terima kasih atas kehadirannya Kici Jawa Timur, kemudian Kici Kalimantan Selatan, Kici Sumatera Utara, Kici Kalimantan Timur, Kici Sulawesi Tengah, kemudian nanti biasanya juga menyusul Kici Daerah Istimewa Yogyakarta, Kici Sumatera Barat, kemudian masih banyak lagi Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ibu-ibu sekalian, Ustadz yang saya hormati, sungguh kita bersyukur tadi seperti disampaikan. Assalamualaikum. Tuh kan, Waalaikumsalam. Ibu Rocker sudah hadir tuh Ustadz, tuh kan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ketum, sayangku. Ya. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Nursia, Ibu Ketua Maluku Utara, bahwa bagaimana kita tidak bersyukur ketika Allah menyempatkan kita sampai menyampaikan usia kita pada 10 hari terakhir. Karena beberapa teman kemarin sudah mendapatkan ajalnya, pertemuan dengan Allah di tengah-tengah Ramadan. Juga barangkali mungkin tadi doa Ibu Ketua Nursia tadi kita aminkan bahwa insya Allah kita sehat dan panjang umur sehingga kita sampai juga pada Ramadan yang akan datang. Selalu begitu ya Ustadz ya, menjelang 10 hari terakhir tuh rasanya loh kok sudah mau berpisah begitu. Perasaan 20 hari ini belum banyak yang kita kerjakan. Sebagai perisai api neraka, kita tentu saja harus banyak yang harus kita pelajari. Belum terlambat, masih ada 10 hari. Selamat mendengarkan, selamat meraih hidayah Allah dengan menambah ilmu pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rati selaku Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Baik, para ibu-ibu dimanapun berada pasti sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan kajian dari Ustadz kita pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tema kita hari ini adalah puasa perisai api neraka. Dan pastinya kita juga sudah tahu bersama bahwa puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa ya, karena memiliki banyak keutamaan dan di antara keistimewaannya itu puasa merupakan perisai bagi seorang muslim dan juga perisai dari api neraka. Dan sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil singkat dari Ustadz kita pada siang hari ini. Nama lengkapnya Bapak Ustadznya adalah Bapak Dr. Haji Hidayatus Salam Sehan. Kemudian beliau juga lahir tanggal 30 Juli 1980. Wah, kita seumuran Ustadz, Masya Allah. Pekerjaan beliau adalah seorang dosen hukum Islam Universitas Hairun Ternate. Pendidikannya studi S3 Doktoral Hukum Islam UIN Alauddin Makassar. Kemudian aktif di organisasi sebagai Wakil Ketua MUI Provinsi Maluku Utara dan juga di Kesultanan Ternate. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian dari Ustadz Hidayatus Salam. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, ar-rahimuna yarhamkumur rahman, ma la yarhamu la yurham. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun minan nar, ka junnatun ahadikum min qital. Wa qala Rasulullah aidan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Yang saya hormati Ibu Haja Rati Sangkarwati SE sebagai Ketua Umum KICI, pengurus pusat KICI dan seluruh jajaran para ketua-ketua KICI seluruh Indonesia, terutama yang saya hormati Ketua KICI Maluku Utara. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu Haja Nursia Abdul Haris, ya, yang Terima kasih Ustaz. sangat ya, dan seluruh jajaran yang sangat aktif ya, berbuat untuk umat di Maluku Utara di bawah bendera KICI. KICI sangat terkenal di Ternate di Maluku Utara ini berkat dari kegigihan dari Ibu Haja Nursia Abdul Haris sebagai Ketua KICI Maluku Utara. Semoga semua pengurus KICI yang ada diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala bala, dan diberikan ijabah dari segala amalia-amalia yang telah kita lakukan atau dilakukan, diamalkan selama bulan suci Ramadan insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah berada di gerbang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang mana kalau kita ingat-ingat Ramadan, akhir Ramadan tahun lalu, mungkin saja kita merasa khawatir apakah kita bertemu atau tidak dengan Ramadan tahun ini. Ada kesedihan ketika berpisah dengan Ramadan, ada kekhawatiran ketika berpisah dengan Ramadan. Dan alhamdulillah ternyata sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat. Kita bisa berpuasa pada siang hari, qiyamul lail pada malam hari, membaca Al-Qur'an, dan hari ini kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr, berpesan tentang kebaikan, berpesan tentang kebenaran, dan juga berpesan tentang kesabaran, ya. Yang merupakan ini merupakan ciri al-alamat min umat Rasulullah Muhammad SAW. Tanda dan keistimewaan dari umat Rasulullah Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW beserta ahlul bait beliau, sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk senantiasa mencintai beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, dan tetap gigih dan kukuh di atas sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, kita perlu banyak bersalawat kepada Rasulullah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan ini kita dapatkan karunia bagi kita dengan asbab kemuliaannya Rasulullah Muhammad SAW. Karena kemuliaan beliau, keutamaan beliaulah kita mendapatkan Ramadan. Olehnya Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada 204 Hijriah, pengarang kitab Al-Um yang sangat terkenal yang menjadi landasan fikih bagi seluruh ulama mazhab Syafi'i, ulama di bawah mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengarang banyak kitab, beliau mengarang banyak sekali kitab, banyak tulisan beliau. Tetapi ketika beliau hendak wafat, yang beliau tulis adalah beberapa bait kalimat. Di antaranya, in aradta fi daraini tas'ad faqsir bis salati ala Muhammad. Wa in aradta al-kabul fi da'awat faqtim bis salati ala Muhammad. Wala salatun yusihu wala siyam liman taraka salat ala Muhammad.
Yang artinya jika engkau ingin bahagia di dua negeri, selamat di dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat, maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga melanjutkan, jika kalian ingin doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah salawat sebagai kunci dari doa kalian. Dan yang ketiga, fala salatun yusih wala siyam. Dan tidaklah salat maupun puasa itu akan sah. Tidaklah puasa dan salat akan diterima oleh Allah bagi siapapun yang meninggalkan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini terkait dengan puasa sebagai perisai dari api neraka. Siapa yang tidak takut dengan neraka? Siapa yang tidak gentar dengan neraka? Dari kecil kita sudah ditakut-takuti dengan neraka. Memang neraka ini Allah khususkan untuk orang-orang yang terburuk dari hamba-Nya. Neraka dikhususkan untuk orang-orang yang terburuk dari hamba-hambanya. Terutama orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kafir dari dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Golongan berikut adalah orang-orang fasik. Orang fasik ini bisa juga dari kalangan muslim, orang-orang fajir, ya. Orang fajir. Dia hidup di dalam dosa terus-menerus, tidak bertaubat. Dan juga golongan yang ketiga, ini yang paling fatal, adalah golongan-golongan orang-orang munafik. Orang munafik ini adalah orang-orang yang alamatnya, tanda-tandanya telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang berbicara berdusta, berjanji mengingkari, berjanji ya, dan dipercaya berkhianat. Yang alamatul munafiqun salas. Ini neraka Allah ciptakan pada awal penciptaannya. Di dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman Al-Khaybawi rahimahullah, yang hidup pada abad, kalau tidak salah sekitar abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan neraka ini dipanaskan ketika diciptakan, dipanaskan 1000 tahun awal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi merah. Dan kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun yang kedua sehingga neraka ini menjadi putih. Dan dipanaskan lagi 1000 tahun yang ketiga sampai neraka ini menjadi hitam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan orang-orang dan golongan mana saja yang masuk ke dalam neraka. Neraka dan surga adalah terminal, tempat terakhir berlabuhnya semua manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua tempat terakhir, yakni al-jannatu li ashabul yamin wan nar li ashabus shimal. Surga untuk ashabul yamin, insyaallah semoga kita tergolong di dalamnya, ya Allahumma ja'alna minhum. Dan neraka bagi ashabus shimal, golongan yang kiri, nauzubillah min dzalik. Bertingkat-tingkat. Antara surga dan neraka ini bertingkat-tingkat. Nah, cuma perbedaannya kalau surga itu tingkatannya ke atas. Surga pertama, surga kedua, surga ketiga, sampai paling atas surga Jannatul Firdaus, itu bertingkatnya ke atas. Tapi kalau neraka tingkatannya masuk ke bawah. Jadi kalau surga tingkatannya ke atas, neraka tingkatannya ke bawah. Makin dalam neraka itu makin buruk. Neraka yang paling atas itu disebut neraka Hawiyah. Ya. Ini neraka Hawiyah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan amalnya. Ringan. Ada amal baik, amal buruk. Tetapi amal buruknya lebih berat. Orang-orang muslim, mukmin yang ringan timbangan amalnya, ini tempatnya neraka Hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah narun hamiyah." Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan apakah neraka Hawiyah itu?
api yang sangat panas, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah neraka Jahim. Ini neraka Jahim adalah neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga neraka Sakar, neraka bagi orang-orang yang tidak pernah mentaati atau Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang keempat neraka Lazza, neraka yang apinya itu bergejolak sampai bisa mengupas kulit kepala manusia. Yang kelima neraka Hutamah, yang keenam neraka Sa'ir, kemudian yang ketujuh neraka Wail, dan yang kedelapan neraka yang paling terburuk, yakni Naru Jahannam. Nauzubillah min dzalik. Ini 8 tingkatan neraka yang masuk ke bawah, dan tidak ada satupun hamba Allah yang mampu sebenarnya dengan neraka itu. Dulu pernah ada seorang laki-laki pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah SAW, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarlah tidak apa-apa, saya mungkin singgah sebentar di neraka, nanti masuk ke surga juga tidak apa-apa. Rasulullah bilang, mintalah perlindungan dari Allah atas neraka. Karena sesungguhnya siksa yang paling ringan di neraka adalah seseorang yang diikat di sebuah tiang dan kemudian di telapak kakinya itu diletakkan kerikil-kerikil neraka yang panas sehingga mendidihkan otak. Itu adalah siksa yang paling ringan, kata Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mampu menerima siksa dari neraka itu. Jadi kalau di dunia orang tersiksa, begitu mendapatkan siksaan yang sangat pedih atau sakit yang sangat fatal, maka akan terpisah ruh dengan jasadnya. Akan wafat dia. Tetapi masalahnya di neraka ini, dzubihal mautu fis sirat. Sebelum kita menyeberangi sirat, itu yang pertama kali disembelih oleh malaikat di sirat itu adalah al-maut, kematian. Jadi setelah menyeberangi sirat, tidak ada lagi kematian. Jadi kalau orang tersiksa, dia akan merasa tersiksa selamanya. Orang bahagia, dia akan merasa bahagia dan senang selamanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperlihatkan neraka oleh Allah. Diperlihatkan neraka, diperlihatkan siksaan oleh Allah. Maka Rasulullah selalu berdoa agar terhindar beliau dan umatnya dari siksa neraka. Dan ada doa Rasulullah SAW yang terkenal di dalam berbagai kitab hadis. Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar wa min kulli amali yuqarribuna minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka, min azabin nar wa min kulli amali yuqarribuna minan nar. Dan semua perbuatan yang mendekatkan aku kepada neraka. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, terutama di 10 malam terakhir, agar selalu membaca doa tersebut. Atau doa yang selalu kita baca, Allahumma innaka tuhibbul afwa afu anna. Ini merupakan doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita sehingga kita terhindar dari neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan puasa sebagai perisai dari api neraka, itu juga berkat permintaan dari Rasulullah SAW dan dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dahsyatnya neraka, karena sangat berbahayanya neraka bagi umat Rasulullah SAW, maka Allah turunkan ini Ramadan, salah satunya sebagai perisai dari neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnatun minan nar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Kajunnatun ahadukum min qital. Sebagaimana kalian menggunakan perisai pada saat perang. Nah, filosofi perisai itu adalah sebuah tameng yang dipegang oleh tangan kita. Jadi perisai itu tameng yang terpisah dari badan manusia. Yang mana tangan kita mengambil tameng tersebut dan kemudian kita gunakan sebagai pelindung. Jadi ketika ada serangan dari depan, kita lindungi dengan tameng di bagian depan. Serangan dari atas, orang akan melindungi dengan tameng bagian atas. Dari bawah, dari samping, dia mengerahkan tameng. Nah, itulah filosofi tameng. Junnah. Perisai. Maka puasa ini haruslah kita jadikan sebagai tameng.
kita jadikan sebagai perisai. Maknanya yang pertama, orang yang berpuasa, imanan wa ihtisaban, maka otomatis puasa itu sudah menjadi perisai baginya. Karena ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dia punya dosa-dosa yang telah berlalu selama setahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyebab orang masuk neraka ini pada yang paling utama adalah dosa. Dosa ini juga berbahaya, ada dua. Ada dosa antara kita dengan Allah dan dosa antara kita dengan manusia. Yang mana yang lebih berat diampuni adalah dosa antara kita dengan manusia. Karena ketika dosa kita dengan Allah, begitu kita salat taubat, kita beristighfar, kita memohon ampun, menyesali dan berjanji tidak melakukannya lagi, insya Allah sudah. At-taibuna kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat seperti itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. Tapi kalau dosa yang ada kaitannya dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni atau belum akan mengampuni sampai orang tersebut memaafkan kita. Makanya ini sangat penting kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Di Indonesia tradisinya bagus ya, begitu menjelang Ramadan orang saling minta maaf. Begitu menjelang Lebaran atau pas Lebaran orang bermaaf-maafan. Ini tradisi yang bagus yang harus kita lestarikan di Indonesia. Tidak boleh kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang luar yang nafsi-nafsi gitu. Kita di sini ya sudah diwariskan tradisi-tradisi yang baik ya oleh leluhur-leluhur kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna puasa sebagai perisai dari api neraka. Dengan berpuasa itu semua potensi-potensi syahwat kita menjadi lemah. Potensi syahwat kita menjadi lemah. Dan bahkan kita menjaga diri kita dari segala sesuatu yang bahkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan yang halal. Sehingga batin kita lebih tertuju takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan perisai yang luar biasa dari api neraka. Dan orang yang berpuasa dia dilindungi betul. Dilindungi oleh Allah dari segala macam godaan. Karena syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Sehingga kita betul-betul jauh dari api neraka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ingat lagi dan perlu kita perhatikan apakah perisai ini bisa jebol atau tidak. Pertahanan puasa ini bisa hancur atau tidak dari api neraka. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat yang musalsal mengatakan bahwa puasa ini tetap menjadi sebagai perisai sebelum perisai itu dirobek oleh beberapa hal. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Khamsatu asya tuhbitu shaum an tubtil sawabahu." Ada 5 perkara yang bisa merobek itu perisai puasa dari neraka, yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya tidak batal, tapi dia menghilangkan pahalanya. Berarti habaan mansura, seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Yang pertama yang bisa merobek perisai ini, al-kadzib. Al-kadzib artinya kata-kata dusta, berbohong. Ya, orang Ternate bilang berfoya. Bahasa Indonesia dusta. Dalam bahasa Arab itu ada bertingkat-tingkat. Ada harat, ada kazab. Ini kazab ini yang paling bahaya, yang paling atas. Yang dia mengaku melihat sesuatu yang dia tidak lihat, mengaku mendengar sesuatu yang dia tidak dengar, berbicara sesuatu yang tidak benar, itu namanya kazab. Kizib, ini merusak. Orang yang berbohong langsung jebol puasanya. Langsung hilang dia punya pahala puasa pada saat itu. Sampai dia beristighfar dan dia kembali berbicara yang benar dan dia menjauhkan diri dari kedustaan atau kebohongan. Nah, kadang orang-orang yang sudah terbiasa berbohong, dia merasa tidak bersalah lagi dengan dusta. Dia sudah merasa biasa dengan dusta, saking terbiasanya. Orang seperti ini sebenarnya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala minal kazibin, sebagai orang-orang yang pendusta.
Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ittaqul kadziba sagiran wa kabiran min kulli jiddin muhazzalin. Jauhilah kalian dari berdusta, baik itu sungguh-sungguh, baik itu main-main atau sungguh-sungguh, baik itu dusta yang kecil maupun dusta yang besar. Ini sama judulnya, kizib. Jadi jangan kita, ini cuma ringan aja nih. Misalnya pakai jilbab bagus. Ini beli di mana nih? Oh, luar negeri. Padahal bercanda dia. Dia bercanda. Saya beli di luar negeri, di Turki. Padahal belinya di Tanah Abang. Atau ternyata di sini beli di Gamalama. Ini sudah kizib. Meskipun tidak merugikan. Ketika apa yang kita sampaikan tidak benar dan dipercaya oleh orang, itu dosa bagi kita. Selama dia mempercayai, itu dosa berjalan terus bagi kita. Auzubillah. Jadi kedustaan itu akan melahirkan keburukan dan dia akan melahirkan kedustaan yang selanjutnya. Karena dia akan berusaha untuk menutupi apa yang sudah dia dustakan pada awalnya. Jadi kedustaan itu tidak akan terputus. Jadi sangat berbahaya ya. Yang kedua adalah al-ghibah. Al-ghibah. Ghibah ini membicarakan keburukan orang. Atau membicarakan ihwal orang lain, yang mana ketika dia dengar, dia tidak suka atau dia malu. Ini definisi ghibah. Kalau kita bicara ihwal orang lain, ketika dia dengar, dia merasa senang atau biasa-biasa saja, itu tidak termasuk dalam ghibah. Misalnya kita bicarakan, oh ibu ini baik orangnya, pintar, dia punya solusi dalam setiap permasalahan. Nah ini ketika dia dengar, dia merasa senang, tidak termasuk dalam ghibah. Kita membicarakan orang yang baik. Tapi kalau kita bicara ibu ini karyanya cuma pinjam uang. Sudah pinjam nggak kembalikan kepada kita. Nah itu ghibah. Padahal memang betul sifatnya seperti itu. Atau ibu ini kerjanya suka memfitnah orang. Suka menjelek-jelekan orang. Nah ini juga termasuk ghibah. Meskipun hal itu benar. Ghibah ini haram hukumnya. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari berprasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kalian tajassus. Tajassus ini memata-matai orang. Nah, tajassus memata-matai, melihat wah ini kemana nih dia? Kemana dia? Gitu kan? Memata-matai orang itu haram hukumnya. Diharamkan langsung oleh Al-Quran. Ini pengharaman dengan dalil tingkat pertama. Dalil tingkat pertama. Al-Quran itu undang-undang ilahiyah tertinggi yang tidak boleh ada aturan lain yang akan bisa menggugurkannya. Al-Quran sudah mengharamkan, berarti haram mutlak. Janganlah kalian menggunjing satu dengan yang lain. Ghibah. Haram. Menggunjing. Pergunjingan. Di Indonesia ini pergunjingan dibuat acara, ya ada acara ngerumpi namanya. Mudah-mudahan sekarang tidak ada, silet, macam-macam acaranya. Padahal isinya ghibah. Ghibah yang dikemas menjadi sebuah acara entertainment. Nauzubillah min dzalik. Ghibah ini bahaya. Ghibah sangat berbahaya. Kenapa? Karena ghibah pertama bisa dilakukan oleh siapapun juga. Meskipun dia seorang ustaz, meskipun seorang ustazah, meskipun dia seorang berilmu. Tapi kalau tidak hati-hati, dia bisa terjerumus di dalam. Yang kedua bahayanya, ghibah bisa dilakukan di mana saja, meskipun dalam masjid, meskipun di majelis taklim. Tidak sedikit. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga tidak sedikit yang berghibah. Habis sholat, zuhur, tidak ngaji, duduk kumpul-kumpul, kemudian cerita, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Habis pahalanya. Ini yang paling berbahaya dari ghibah adalah pahala kita hilang, ditransfer ke orang yang kita gibahi itu. Jadi kalau ibu-ibu digibah nggak usah sedih, nggak usah galau, nggak usah marah, karena kebaikannya ditransfer ke ibu, kebaikannya dia ditransfer, nggak putus. Silakan gibah, silakan gibah. Nah, kebaikan dia misalnya pergi umrah, pahalanya banyak, sampai di umrah selesai umrah dia gibah ibu yang ada di Indonesia, habis pahala umrahnya ditransfer. Kalau pahalanya sudah habis, dia masih gibah lagi, belum selesai, belum puas. Dosanya ibu ditransfer ke dia. Keburukannya ibu ditransfer ke dia. Nauzubillah min dzalik. Maka jauhilah ghibah ya. Ada istighfar yang diajarkan oleh
Para ulama kepada kita, astaghfirullah minal ghibah wan namimah. Dan ghibah wan namimah. Nah, ghibah dan fitnah ini berbeda. Kalau ghibah memang kejadian benar yang diceritakan. Kalau fitnah kejadian yang tidak ada tapi diceritakan. Atau yang kita belum tahu kejelasannya kemudian kita sebarkan. Ini bahaya. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kalau pembunuhan, orang yang sudah membunuh, selesai masalah. Dia diberikan hukum qisas, selesai. Tapi kalau fitnah, meskipun orang itu sudah masuk ke liang kubur, fitnahnya masih berjalan, fitnahnya masih ada, dosanya mengalir terus. Dosa jariah. Nah, jadi jangan kita cari dosa jariah, kita harus cari amal jariah ya. Amal jariah. Nah, ibu-ibu Kici ini punya amal jariah yang banyak insya Allah. Semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, an-namimah. An-namimah itu adalah sumpah palsu. Mohon maaf, an-namimah adalah mengadu domba. Mengadu domba antara orang lain. Ya, si A membicarakan, memprovokasi sifat si B yang memusuhi si A. Kemudian sampai ke si B, memprovokasi lagi, menyampaikan sifat si A atau kata-kata si A yang tidak mengenakan untuk si B. Ini namimah namanya. Jadi meskipun kita mendengar bahasa yang kurang baik dari teman kita, yang satu kepada teman kita yang lain, jangan kita sampaikan. Jangan kita menjadi penyambung dari permusuhan mereka, jangan. Itu namanya namimah. Habis pahala puasa kita. Jebol puasa kita dari menjadi sebagai perisai api neraka. Kemudian yang berikut, wal yaminul gamus, sumpah palsu, kesaksian palsu. Ini sangat bahaya. Jadi hati-hati di dalam bersumpah. Kita tidak boleh bersumpah, apalagi menggunakan nama Allah pada hal-hal yang sepele. Apalagi hal-hal yang bersifatnya bercanda, tidak boleh, haram hukum. Kita hanya boleh bersumpah kalau sesuatu itu sangat penting, sangat berat, dan merupakan pertaruhan dari harga diri kita atau harga diri orang lain. Atau sebuah kebenaran yang harus kita pertaruhkan, itu boleh kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, an-nazaru bis-syahwat, melihat sesuatu dengan syahwat pada saat puasa. Ya. Ini juga akan menjebol puasa kita sebagai perisai dari api neraka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Rasulullah, sehingga Allah memberikan kita amal ibadah puasa ini. Dan puasa di bulan Ramadan berbeda dengan puasa di bulan yang lain. Puasa di bulan Ramadan. Dan puasa ini adalah amal yang sangat istimewa. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa kullu amal ibnu Adam lahu illa syiyam. Fa innahu li wa ana azazi. Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis qudsi ini mendapatkan setidaknya 50 takwilan. Setidaknya 50 takwilan penafsiran dari hadis yang pendek ini. Di antaranya, puasa itu laisa mislah, tidak ada amal yang sepertinya. Dan tidak ada amal yang diduplikasi oleh orang musyrik seperti puasa ini. Kalau salat, amal seperti salat, itu orang-orang musyrik menduplikasinya. Jadi ada ibadah-ibadah kepada selain Allah yang sifatnya berdiri, seperti ruku, seperti sujud. Contohnya orang-orang Yahudi yang berdiri di tembok ratapan, itu berdiri seperti orang salat. Ada juga yang sujud kepada api, orang-orang Majusi, Zoroaster, menyembah selain Allah. Tetapi kalau puasa tidak diduplikasi oleh kemusyrikan apapun juga. Puasa 1 bulan, menahan diri dari segala macam. Imam Al-Ghazali juga membagi, Al-Ghazali seorang ulama besar, Hujjatul Islam, yang lahir pada 450 Hijriah, wafat pada 505 Hijriah. 505 Hijriah kalau tidak salah. Hujjatul Islam. Beliau membagi puasa, diantaranya adalah puasa orang awam. Tingkatan pertama. Ini hanya menahan diri dari makan dan minum dan syahwat. Dan bergaul dengan istri, suami istri.
Ini puasa tingkatan orang awam. Kalau orang sudah puasa seperti ini, alhamdulillah. Yang penting dia puasa daripada tidak puasa sama sekali. Kemudian puasa yang kedua, puasanya orang khawas. Orang khawas ini dia sudah menahan diri dari makan minum, dari berhubungan suami istri, dan dia juga menjaga panca inderanya. Dia tidak berbicara yang buruk, yang kotor, dia tidak melihat yang aneh-aneh, dia tidak mendengar yang ghibah, fitnah. Ini puasanya kaum khawas. Dia tidak melihat sesuatu yang nanti memancing keinginannya gitu. Termasuk menurut guru saya melihat makan makanan yang lezat gitu pada saat puasa itu makruh. Kalau bagi ulama itu makruh. Makruh. Ya kita puasa ini udah tahu sunlight aja kita lihat kita udah bayangkan sirup marjan. Kadang-kadang kena hijaunya itu kan. Kadang kasur kita sudah bayangkan kue bolu dan lain-lain. Jadi orang puasa yang kaum khawas itu sudah betul-betul menjaga matanya. Menjaga semua dari hal-hal yang bersifat kenikmatan. Dan yang ketiga ini puasa para ulama. Khawasul khas. Puasa khususnya, lebih khusus lagi. Dia menjaga hatinya, menjaga pikirannya dari mengingat yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang puasa tingkatan ketiga inilah orang-orang yang betul-betul puasa udah ma'arif. Ya, puasa pertama itu diistilahkan dalam ilmu tasawuf sebagai puasa Islam. Yang kedua, yang tadi puasa awam itu namanya puasa Islam, oleh orang tasawuf katakan seperti itu. Yang kedua puasa iman, yang sudah menjaga panca inderanya, itu puasa iman. Dan yang ketiga puasa ihsan, puasa yang orang ahli ma'rifat. Dia hatinya betul-betul, dia tidak mengurus yang lain. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah itu, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ulama besar. Ulama besar. Beliau lahir 164 Hijriah, wafat pada 249 Hijriah. Pengarang kitab Al-Musnad. Hafalannya Bu, 1 juta hadis. Ibu hafal berapa hadis ini Ibu? Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Luar biasa. Alimnya luar biasa. Dia ketika tidur, kemudian ada orang datang bicara tentang ulama, dia langsung berdiri. Saking menghargainya dia atas ilmu itu. Imam Hanafi juga seperti itu. Kalau ada orang datang perlu kepada mereka, ditanya, Anda perlu apa? Anda perlu apa? Perlu urusan dunia atau urusan ilmu, urusan agama? Kalau mereka katakan, kami perlu urusan dunia, urusan hajat-hajat dunia. Oh, silakan, kita berbicara apa adanya. Tetapi kalau dikatakan, kami ada urusan agama, urusan ilmu, bertanya tentang Al-Quran, tentang hadis, mereka akan suruh tunggu sebentar. Ini para imam-imam ini akan masuk ke kamar, menggunakan pakaian yang baik, menggunakan atar, harum-haruman, ya, dan menggunakan imamah, baru kemudian mereka menghadapi murid-murid atau orang-orang yang hendak bertanya itu. Masya Allah. Saya sebisa mungkin mengikuti mereka meskipun agak sulit, ya. Meskipun agak sulit. Ini adab-adab di dalam ilmu. Nah, mereka ini kalau bulan Ramadan, seluruh pekerjaannya ditinggalkan. Seluruh urusannya ditinggalkan. Mereka cuma puasa dan membaca Al-Quran. Bahkan mengajar pun kadang mereka meninggalkannya. Jadi puasa itu waktu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu yang dikhususkan Allah. Karena cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Jadi urusan-urusan lain dipending betul oleh mereka. Dipending. Bahkan mengajar pun Imam Syafi'i tutup. Beliau hanya menghadapi Al-Quran. Jadi ada riwayat mengatakan beliau itu khatam 1 malam 1 kali khatam, pada malam hari dan pada siang hari 1 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Luar biasa. Bagaimana kedekatan beliau dengan Al-Quranul Karim. Kayaknya ini Syahrul Ramadan sebagai Syahrul Quran. Dan dia menjadi dari akumulasi segala amaliyah di bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini akan menjadi perisai bagi kita, untuk perisai diri kita bagi api neraka. Perisai dari api neraka. Perisai kita, perisai keluarga kita. Dan ujung dari puasa ini jangan ibu-ibu semua lupa, keluarkan zakat. Zakat mal maupun zakat fitrah. Karena amal ibadah kita yang 1 bulan ini
masih tertahan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu pintu langit pertama. Itu nama pintu langit pertama, Baitul Izzah. Itu gerbang besar yang tidak bisa ditembusi oleh apapun juga. Masih tertahan di situ. Kunci untuk amal ibadah kita naik ke atas, itu yakni dengan kita menunaikan zakat. Terutama zakatul fitri, atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira demikian tausiah saya terkait dengan puasa sebagai perisai bagi kita, ya, perisai dari api neraka, perisai bagi kita, keluarga kita dari api neraka. Dan maknanya yang paling utama dan kesimpulannya adalah kebiasaan-kebiasaan kita di bulan suci Ramadan yang baik kita harus bawa 11 bulan ke depan. Di bulan suci Ramadan kita qiyamul lail, kita usah qiyamul lail juga di bulan-bulan yang lain. Di bulan suci Ramadan kita baca Quran, di bulan yang lain kita baca Quran. Di bulan suci Ramadan kita puasa, ya mungkin di bulan lain kita puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid paling tidak. Ya. Sehingga bisa kita menyatu dengan segala amalia-amalia yang baik di bulan suci Ramadan, dan semoga doa kita diijabah dan kita diterima amal ibadahnya bulan suci Ramadan ini dan dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ibu-ibu kecil ini, masya Allah, ibu-ibu yang cerdas ya. Izin bertanya Pak Ustadz, moderator. Masya Allah, tabarakallah. Iya, terima kasih Ustadz. Kita langsung sesi tanya jawab ya Ustadz. Masya Allah, silakan. Ya, sudah langsung ada yang ingin bertanya nih Ustadz. Silakan Ibu. Saya mau tanya boleh nggak? Boleh, silakan. Aku lagi. Ya, langsung saja Mbak ya. Reni. Okay. Silakan Mbak Reni Jaisman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu Pak Ustadz, kalau itikaf ini, apakah saya kan kepengen ya Pak Ustadz itikaf ke masjid, tapi nggak ada temennya. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Takut kalau sendirian, kan harus nginep di sana. Oh ya, Ibu siapa nih? Saya namanya Reni. Ini Mbak Reni Jayusman ini penyanyi rock kita, Ustadz yang tadi Ibu saya waktu bilang. kecil sering dengar nih lagunya Ibu, Masya Allah. Ya, silakan Ustadz langsung dijawab saja. Oh ya, Mbak Reni. Terkait dengan itikaf ya. Nah, di dalam beberapa kitab para ulama, memang itikaf ini lebih dikhususkan untuk ar-rijal di masjid, laki-laki di masjid. Kalau perempuan ada pengecualiannya. Pengecualiannya itu perempuan beritikaf di musala atau bahkan di rumah dibolehkan. Di rumah juga dibolehkan. Ya. Ada keterangan-keterangan kitab yang seperti itu. Juga di dalam kitab Al-Azkar dikarang oleh Imam Nawawi yang wafat pada tahun 776 Hijriah. Jadi amalan perempuan yang terbaik itu, Mbak Reni, amalan perempuan yang terbaik itu di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Karena berarti tidak boleh tidur ya. Kalau itikaf tuh dari mulai buka puasa sampai nanti sahur lagi itu tidak boleh tidur ya. Itikaf ya, sampai jadi subuh. Rasulullah itu membagi malam itu menjadi beberapa bagian. Ya. Jadi beberapa bagian di dalam kehidupan beliau. Nah, khusus pada bulan suci Ramadan, beliau lebih sedikit tidur. Nah, kita di Indonesia kadang kita qiyamul lail, habis isya langsung kita salat, gitu kan? Habis isya langsung kita salat. Sehingga ketika kita terbangun itu waktunya sudah sedikit sekali pas sahur dan setelah itu subuh. Nah, kita mungkin hanya mendapatkan 2 rakaat, 4 rakaat, itu tidak masalah. Nah, tetapi para ulama biasanya mereka setelah sholat isya mereka tidur. Mereka bercengkrama sebentar, mereka tidur, nanti bangun pada pertengahan malam. Nah, disitulah mereka beritikaf sampai menjelang fajar. Kalau kuat Ibu, kalau nggak kuat jangan. Ini kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, beritikaf itu tidak harus semalam suntuk, tidak harus. Nah, beberapa waktu saja itu juga cukup. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang beritikaf di masjid dari antara waktu salat ke waktu salat itu juga sudah tergolong itikaf.
Itikaf. Itu juga sudah Oh, termasuk itikaf. Makanya kalau ibu mampir Ya. di musala, mampir di masjid, habis sholat, ibu berniat itikaf sebentar, baca Al-Quran, itu sudah masuk itikaf. Tetapi kalau itikaf yang sempurna itu itikaf yang mulai dari pertengahan malam sampai waktu fajar. Tentunya kalau ngantuk tidur saja tidak apa-apa. Tidak boleh memaksakan diri. Karena Rasulullah suatu saat di akhir-akhir malam bulan suci Ramadan pernah mendapatkan seutas tali yang tergantung di kamarnya Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah tanya, tali apa nih Aisyah? Ini tali ini saya pakai bergantung. Saya gunakan bergantung kalau saya sholat malam dan saya ngantuk. Bergantung supaya jangan jatuh. Rasulullah bilang lepas talinya, lepas. Saya lah orang paling bertakwa. Tapi tubuh ini juga, jasad ini juga punya hak. Kalau sudah lelah, maka tidur. Istirahat. Masya Allah. Karena sesungguhnya semuanya memiliki hak. Ya. Jadi Oke, seperti baik. itu. Matur suwun, terima kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Renjai sudah terjawab ya pertanyaannya. Masya Allah, berarti Ya. memang Islam ini memberikan kemudahan banget ya Ustadz ya, apalagi untuk para wanita yang itikaf memang tidak harus di masjid gitu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lain, silakan. Izin bertanya. Oke, silakan Ibu. Halo, Halo, Ya, dari Ibu silakan. siapa? Ya, Ibu Suwati. Silakan. Oh iya, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan. Ya Ibu, silakan. Atau mau langsung saya bacakan aja nih Ustadz, di kolom chat Ibu Suwarti sudah menulis pertanyaan halo? di kolom chat. Halo. Iya, silakan. Ya Ibu, silakan. Ya, begini Pak Ustadz tentang gibah. Tadi Pak Ustadz singgung sedikit tentang gibah. Di zaman sekarang itu memang agak susah kita menghindari yang namanya gibah. Cuma mungkin saya ini ya mungkin mohon petunjuk dari Pak Ustadz. Apakah gibah itu selalu konotasinya negatif? Karena tadi Pak Ustadz bilang fitnah dengan gibah. Kalau fitnah oke lah, itu sudah tidak bisa ditawar. Cuma kalau gibah, saya pikir ada gibah yang positif. Ini saya sendiri ya, yang positif dan negatif. Yang negatif mungkin ya yang dimaksud Pak Ustadz. Tapi gibah yang positif, saya lebih menyebutnya sebagai menganalisis perilaku seseorang. Bahasa lembutnya adalah menganalisis perilaku. Jadi analisis perilaku. Seperti contohnya orang yang sering menipu kita tahu. Kalau kita tidak sebarkan bahwa dia orang yang sering menipu, sering apa, orang lain akan jadi korban Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Ustadz itu bagaimana? Apakah betul yang saya berpendapat bahwa ketika ada pelakor dia suka rebut suaminya orang, saya menyebarkan hati-hati yang punya suami, perempuan ini suka begini-begini. Apakah termasuk itu saya dosa? Dan apalagi saya lakukan di bulan puasa, jauh saya dari surga. Makasih banyak. Baik, terima kasih Bu Suwarti. Silakan Ustadz. Baik. Ya, gibah itu bahasa di dalam Al-Quran. Wala tajassasu wala yaghtab. Yaghtab berasal dari kata gibah. Membicarakan keburukan orang lain, perihal orang lain yang mana ketika dia dengar dia tidak senang atau dia malu. Saya ulangi lagi, tadi saya sudah sampaikan. Dan tanpa ada kepentingan. Boleh kita membicarakan keburukan orang atau perilaku seseorang yang negatif dalam tanda kutip. Pertama, ya, ini menurut keterangan para ulama, pertama kalau itu kesaksian di pengadilan. Ada kepentingan fakta yang harus kita ungkap. Hakim pada saat pengadilan, oke. Kemudian yang kedua, untuk menyelamatkan orang. Misalnya ada ancaman dari si A yang memang orang jahat kepada si B, kita tahu persis. Nah, kita sampaikan kepadanya, cukup kepadanya untuk menghindari itu, dan yang kita tahu persis keburukannya, mudaratnya, itu dibolehkan. Tetapi kalau kita duduk nongkrong-nongkrong, kemudian kita bicarakan gibah, jangankan membicarakan sifat-sifat buruknya, kita bicarakan kekurangannya saja. Kita membicarakan kekurangannya saja, habis pahala kita. Misalnya ada orang yang keriting, kita panggil aja dia, hey, keriting. Itu sebenarnya sudah termasuk dalam kata-kata yang gibah. Siti Aisyah radhiyallahu anha,
Siti Aisyah. Ini istri Rasulullah tercantik. Cantik Siti Aisyah. Sampai disebut Khumairah, kemerah-merahan. Putih sekali Siti Aisyah. Dan sangat muda. Kemudian suatu saat duduk sama Rasulullah. Datang Rasulullah punya istri yang tua. Rasulullah ini kan ada istri-istri beliau yang tua ya. Yang memang diperintahkan oleh Allah untuk Rasulullah nikahi dalam kepentingan untuk melindunginya, dan dia punya skill untuk umat karena ada ummahatul mukminin yang bisa membuat makanan untuk para umat Nabi, bisa membuat pakaian dan lain-lain, membuat obat dan lain-lain. Siti Aisyah bilang, bagaimana ada bahasanya seperti saya agak lupa redaksinya, tapi pendeknya. Dia bagus gitu. Tetapi begini, Siti Aisyah isyaratkan dengan ini bukan lisan yang keluar, ucapan, tangan aja. Bahasa Lakin tubuh ya. kaza ya Rasulullah. Lakin kaza. Dia jempolnya dibalik. Itu Rasulullah langsung marah, merah muka Rasulullah kepada Siti Aisyah. Padahal ini istri yang paling dia cinta, yang paling dia sayang. Dia bilang, ya Aisyah, maukah engkau Allah telungkupkan wajahmu di dalam api neraka jahanam? Karena ghibah. Jadi ini sangat berbahaya. Karena ketika kita menggibahi orang, itu yang pertama kita jelas sudah merasa lebih baik darinya. Orang lain. Nah, dan itu sifat iblis yang membuat amal ibadah iblis selama 7.000 tahun dihapus oleh Allah. Rupa iblis yang begitu rupawan dirubah oleh Allah kala khinzir wal qalb, seperti gabungan binatang anjing dan babi di dalam kitabnya disebutkan. Itu karena karena iblis, kata Rasulullah, merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Pelaku ghibah yang pertama kan iblis. Pelaku ghibah. Di alam ini pelaku ghibah yang pertama iblis. Apa dia ghibah? Nabi Adam sama malaikat. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik dari Adam. Allah ciptakan saya dari api, Allah ciptakan Adam dari tanah. Lumpur. Bayangkan, padahal itu memang betul. Allah ciptakan iblis dari api, Allah ciptakan Adam dari tanah. Betul, faktanya seperti itu. Tapi karena tidak ada kepentingan apa-apa, dan dia bicara itu dengan kebesaran dirinya, merasa dirinya lebih baik. Dan orang yang bergibah tanpa kepentingan itu sudah pasti. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, atau tujuannya menjatuhkan orang lain, tujuannya merendahkan orang lain. Habis awalnya. Jadi kita harus jadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan di dalam kehidupan. Orang yang mau gibah itu lisannya gatal mau bilang gitu. Dan kadang orang merasa asik, mendengarnya juga asik. Karena dia sifat dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhitan mayyitan fakarihtum. Sama dengan memakan bangkai dari saudara yang telah mati. Jadi gibah, keterangan-keterangan, misalnya di persidangan itu tidak termasuk gibah, karena mengungkap fakta. Itu yang saya dapat di dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Atau kita hendak menyelamatkan orang, tapi bukan kita siarkan. Karena gibah itu karena setiap manusia memiliki aib yang disebarkan itu. Saya kira demikian Ibu Doktor. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan melalui kolom chat. Saya bacakan Ustadz, mohon izin. Dari Ibu Liliani Sultang. Ustadz, mohon pencerahan agar kita tetap istiqomah dalam beribadah, tidak hanya di bulan Ramadan saja, namun di hari selanjutnya setelah Ramadan. Contoh pada saat Ramadan yang biasanya baca Al-Quran bisa 1 sampai dengan 2 juz, namun setelahnya 2 hari 1 juz. Begitu pula halnya dengan salat-salat sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang Ramadan ini ahwal kita berubah. Di Ramadan, atmosfer alam ini juga berubah. Atmosfer di alam berubah, batin kita berubah. Ada perasaan lain sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah lebih hebat daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan saya juga merasa di bulan Ramadan qiyamul lail rajin misalnya, nggak ngantuk misalnya. Tapi di bulan lain udah begitu 1 Syawal malam kedua kita udah berat ya. Mau puasa 6 hari Syawal juga kadang lihat ketupat, lihat daging, lihat kue, udah berat juga. Jadi yang afdalnya berturut-turut kadang kita putus-putus. Nah ini sudah memang manusiawi. Karena alam ini atmosfernya berbeda antara Ramadan dengan yang biasa.
Rahmat Allah dikucurkan sepenuhnya di bulan suci Ramadan dan berbeda dengan bulan biasa. Nah, kiat-kiatnya apa? Yang pertama ya kita selalu minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu minta kekuatan pertolongan dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, kita harus senantiasa bergaul dengan orang-orang saleh, orang baik. Karena su'ul khulqu yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Jadi kalau mau rajin ibadah, bergaul dengan orang yang rajin ibadah. Mau rajin baca Quran, bergaul dengan orang yang rajin baca Quran. Mau bersedekah, bergaul dengan orang yang gemar bersedekah. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang sebaliknya dari itu, kita bisa jadi seperti mereka. Karena menular akhlak yang buruk, kebiasaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-maru ala dini khalil. Agama seseorang itu bergantung juga pada agama temannya. Maksudnya kesalehan seseorang bergantung pada kesalehan temannya. Falianzur, maka lihatlah dengan siapa yang kau berteman. Dengan siapa yang kau bergaul, dengan siapa yang kau dekat. Nah ini juga mempengaruhi. Jadi berbiasakan. Ramadan ini riyadah, latihan. Riyadah, latihan dan kemudian latihan ini kita terapkan pada 11 bulan ke depan. Jadi sebenarnya Ramadan ini ibarat kita mengambil bekal yang banyak. Bekal ini yang kita akan bawa selama perjalanan 11 bulan ke depan. Saya kira demikian, Ibu. Oke, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan ya Ustaz ya di bulan Ramadan ini ya. Untuk meraih kemenangan pastinya ya. Betul sekali Ustaz, Masya Allah. Ini saya bacakan kembali dari Ibu Desi Kicitidore. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya di luar dari tema nih. Mau tanya apakah menanam saham dengan jangka waktu tertentu itu dan dapat dividen dari menanam saham, apakah termasuk riba, judi? Mohon pencerahan. Oke, ini di luar tema kita tapi tidak apa-apa ya Ustaz ya. Silahkan Ustaz. Diulangi. Baik, saya ulang. Menanam saham. Apakah menanam saham dengan jangka waktu tertentu itu dan dapat dividen dari menanam saham, apakah termasuk riba atau judi? Ya, kalau masalah muamalat ini bukan keahlian saya. Ya. Masalah perbankan, masalah saham-saham itu saya sebenarnya kurang paham. Saya kurang terlalu paham. Tetapi kalau riba ya memang diharamkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan dihalalkan bagi kalian perdagangan, perniagaan dan dihalalkan perniagaan dan diharamkan riba. Definisi riba bisa kita baca semua. Bisa kita lihat semua sekarang. Riba itu kalau merugikan satu pihak itu sudah riba. Ada bunga itu sudah riba. Ya, yang merugikan pihak lain. Nah, kalau jual beli dengan harga yang berlipat-lipat juga itu hukumnya riba. Jadi saham yang seperti apa dan pembagian seperti apa itu juga harus jelas dulu baru kita bisa keluarkan hukumnya bahwa hukum ini haram atau tidak. Karena dalam perbankan syariah juga ada ahlinya, ada pakarnya. Dan rata-rata itu sudah dikaji oleh ahli-ahli ekonomi Islam. Kalau itu proses di dalam perbankan syariah ya, itu sudah dikaji dan kalau memang ada di sana, insya Allah itu sudah bersih dari riba. Bahkan kalau ada orang yang ekstrim, ada yang ekstrim itu sampai mengharapkan penggunaan uang kertas. Mereka hanya mau dinar dan dirham. Padahal zaman kita berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW. Ini situasi kondisi. Nah, perdagangan juga seperti itu. Investasi juga seperti itu. Selama itu jelas dan tidak ada unsur judi di dalamnya, tidak ada unsur untung-untungan, adu nasib di dalamnya, insya Allah itu halal dan aman bagi kita, bagi agama kita insya Allah. Baik, nanti Ustaz. Coba Ibu cek lagi asuransi apa tadi saham ya saham itu, pengelolaannya seperti apa, kesepakatannya seperti apa. Nah di situ sebenarnya letaknya haram atau halalnya di situ. Kenapa? Akadnya itu bentuk akadnya apa? Harus jelas ya Ustaz ya akadnya. Harus jelas. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga terjawab ya Ibu Desi dari Kicitidore. Selanjutnya dari Ibu Rati tentang yang meninggal pada bulan Ramadan. Mohon diterangkan Ustaz. Oh ya, ini satu hal yang misteri. Orang yang wafat di bulan Ramadan itu satu hal yang misteri. Hari Jumat ada hadisnya, tapi saya tidak bisa pastikan karena harus saya cek kembali hadisnya.
kita harus berhati-hati ketika kita Ya. mengeluarkan satu statement yang menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Kita harus buka lagi, kita harus periksa lagi matanya, rawinya, ya, sanadnya sahih atau tidak. Tetapi kebanyakan ulama itu di dalam kitab-kitabnya mengatakan orang-orang yang wafat di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang diberikan porsi khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amaliyah mereka yang istimewa sehingga mereka dipanggil pada bulan suci Ramadan atau pada yaumul Jum'ah. Bukan berarti orang yang wafat di bulan lain tidak istimewa, tidak. Masing-masing itu memiliki maziyah, kulli syai'in maziyah, memiliki keistimewaan di hadapan Allah selama dia orang saleh. Kalau dia orang saleh, kembali kepada orangnya. Kalau dia mukmin, dia saleh, dia wafat di bulan Ramadan, berarti itu jalur khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Tapi Allah. ibu-ibu tidak perlu minta meninggal di bulan Ramadan, minta panjang umur ya. Masalah kematian itu masalah gaib, itu urusan Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Kita minta panjang umur, sehat, supaya kita bisa beribadah lebih banyak dan berbuat baik lebih banyak. Cici, apalagi ibu-ibu cici ini kan, dibutuhkan oleh umat sekarang, dibutuhkan oleh umat. Insya Allah. Para ulama membantu tugas-tugas pemerintah juga di dalam mencerdaskan, dan ibu-ibu ini pesannya lebih cepat sampai. Apalagi komunitas ibu-ibu di dunia ini lebih banyak dari laki-laki sekarang. Iya, betul sekali Ustadz. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Ibu-Ibu, adakah yang ingin bertanya kembali? Kita kasih kesempatan untuk satu pertanyaan karena keterbatasan waktu ya. Sudah mau menunjukkan pukul 2. Silakan. Yang mau bertanya secara langsung atau melalui kolom chat, nanti saya akan bacakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, Ustadz boleh kasih closing statement-nya? Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, saya simpulkan sebagai closing statement saya, bahwa Ramadan adalah fasilitas terbaik yang Allah berikan kepada manusia dari golongan mukmin min umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan tujuan Allah di dalam memberikan Ramadan kepada umat Rasulullah SAW ini tidak lain agar umat-umat ini selamat, hamba-hamba Allah ini selamat dari siksa neraka dan bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan, Babur Rayyan, pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, dan di sana sudah menunggu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Dan yang paling utama bagi kita menjaga puasa kita agar tidak rusak, puasa kita tidak jebol dengan beberapa perkara yang telah saya sampaikan tadi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai closing statement, yang benar dan sempurna hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, khilaf dari kami. Dan terima kasih atas kepercayaan Kici dengan kesempatan kepada saya agar menyampaikan kami. Saya kira demikian. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah tabarakallah, hari ini kita banyak banget mendapatkan ilmu yang luar biasa ya tentang puasa sebagai perisai dari api neraka. Ibu Rati, silakan untuk menambahkan Ibu. Baik, terima kasih Ustadz Hidayatus, salam sehat, luar biasa, menenangkan, menyejukkan ya. Jadi kami masih bingung nih kayaknya antara gibah yang benar, yang tidak benar, yang setengah benar gitu ya. Tapi barangkali mungkin yang dari Ustadz tadi adalah sebisa mungkin kita tidak memikirkan orang lain dulu deh kali ini gitu ya. Memikirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan waktu kita terhadap waktu-waktu yang mustajab pada 10 hari terakhir mungkin lebih baik begitu ya. Terus kemudian juga tadi alhamdulillah kalau kita menanam saham tentu saja kita harus mengerti saham itu bergeraknya di bidang apa begitu. Ketika bergeraknya di bidang yang memang di jalan yang tidak bertentangan dengan
jalan Allah. Tentu saja apa yang kita tanam sebagai modal itu ada keuntungan memang. Jadi keuntungan itu bukan karena dia menjadi modal ya. Saham itu adalah termasuk modal daripada sebuah perdagangan. Menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terlalu salah begitu. Ustadz matur suwun, terima kasih sekali. Mudah-mudahan saya nanti pas ke Maluku Utara bisa jumpa, bisa sowan dengan Ustadz untuk bisa mendapatkan ilmu ya. Udah kangen ini saya dengan ibu-ibu di Maluku Utara, Masya Allah. Nangis saja kalau ketemu Ibu Nursia ini. Terima kasih yang tak terhingga Ibu Eni, Dewan Pengawas, Ibu Renjai, Dewan Pakar. Ibu Renjai ini meskipun rocker tapi ke masjid sendiri takut Ustadz, jadi maklum saja begitu ya. Untung tidak diwajibkan ya Bu Renjai, jadi tidak diwajibkan, jadi di rumah saja. Ngantuk sebentar boleh kok, ngantuk sebentar boleh. Matanya jangan diganjal pakai batang korek api ya Bu Renjai ya. Pokoknya kualitas itu jauh seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa narasumber kemarin. Barangkali jangan kita berlomba-lomba kuantitas, sementara kualitas kedodoran seperti itu. Jadi ini yang kita garis bawahi Ustadz, sesuai dengan arahan Ustadz bahwa kalau tadi, menyejukkan sekali Ustadz, boleh kok tidur gitu ya, karena bayangan kami itu nggak tidur gitu sampai ya Allah, iya betul, siap-siut begitu gitu ya. Jadi tidur itu karena badan juga mempunyai hak untuk istirahat ya Ustadz. Terima kasih Bu Bendum, terima kasih Bu Siska atas kehadirannya juga, para wasekjen terima kasih, Ibu Ulupi terima kasih sekali Bu Ulupi. Kemudian Ibu Ati dan Ibu Tanti, terima kasih. Waduh, dari Maluku Utara ini banyak sekali, alhamdulillah yang hadir. Ibu Ketua Wilayah, kemudian Ibu Nursia dengan jajarannya gitu ya. Kalau Ibu Nursia hadir tuh nggak ada yang nggak berani hadir Bu. Jadi Ibu Wakil Ketua, aduh Ibu apa kabar Ibu Hasni? Baik, ya, Masya Allah, selalu teringat. Saya juga selalu Bu Ketum. Masya Allah, terima kasih. Kemudian ada Ibu Sekretaris, Ibu Nona. Ibu Nona ini yang selalu absen ya, selalu menjadi yang ada selalu ya. Bu Nona, terima kasih. Kemudian Ibu Khatijah, saya lihat tadi, Ibu Titi Ismail, terima kasih. Ibu Aska Ismail, terima kasih. Kemudian dari Tidore ada 5, alhamdulillah yang hadir, Ibu Norma, Ibu Suwarti, Ibu Namayanti, Ibu Nurjana, Ibu Desi, terima kasih Ibu. Ini Tidore Kota atau Tidore Kepulauan ya? Kota Tidore Kepulauan. Oh, Kota Tidore Kepulauan. Oh, itu jadi satu ya Bu. Satu. Kemudian dari Ternate ada 3, Ibu Lasmiati, Ibu Marilyn, Ibu Santi. Salam hormat saya untuk Ibu Wali Kota ya, ibu-ibu dari Ternate. Kemudian alhamdulillah dari Jember Ibu Wiwi, terima kasih atas hadirnya. Dari daerah istimewa Yogyakarta ada 3 ini, Ibu Indah, Ibu Retno dan Ibu Nuning, matur suwun rawuhnya. Dari Sulteng alhamdulillah ada 10 ini, Ibu Liliani, Ibu Maswah, Ibu Nurdiani Nur, Ibu Eva Yanti, Ibu Kairunisa, matur suwun terima kasih. Ibu Nurbaya, Ibu Siti Marwah, Ibu Wahyuni, Ibu Niar, Ibu Rini terima kasih. Dari Kaltim juga Ibu Yuni nih, Ibu Yuni ini biasanya namanya keluar terus ini, ada di di door prize sampai akhirnya tidak kita masukkan lagi, takut keluar lagi ya Bu Yuni ya. Ibu Yuni terima kasih, Ibu Suryatun, Ibu Sarah, Ibu Kartika, Ibu Rizkita dari Kaltim. Salam hormat untuk Pak Wagub ya Bu ya. Dan dari Sumut ada 3, Ibu Yuni, Ibu Umi Alwi, dan Ibu Nurjana. Dari Kalsel ada 5, Ibu Nura, Ibu Erni, Ibu Diah, Ibu Farida, Ibu Siti Asma. Dari Sumbar ini berani, ini yang paling berani nih Bu Irawati, dan Bu Nu ini selalu sendiri dari Sumbar, dari Jatim ya. Kemudian juga dari Lampung Ibu Ida Jaya, dari Sulsel kali ini ada 2, Ibu Wahyuni dan Ibu Andika. Tentu saja ada beberapa yang tidak diberi daerah maupun dari Kici atau tidak. Ini saya Ibu Atrina, terima kasih narasumber kita kemarin Pak Ustadz. Ibu Atrina ini manfaat tenaganya adalah memperindah ruangan.
Jadi terhadap bunga-bunga ini Bu Adrian ini luar biasa manfaat kemampuan dan tenaganya. Kemudian Ibu Ain Umasagi, namanya bagus banget ini. Kemudian Ibu Suwarni Aswar, Ibu Saf Febriani, Ibu Fauziah Abdullah, Ibu Saniah, Ibu Lita Latif, dan Ibu Suwarti. Terima kasih sekali. Kalau ada yang tidak saya sapa, bukan karena saya benci atau saya tidak memperhatikan, tapi kadang-kadang karena kecepatan tangan saya mengetik dengan keterlambatan Ibu masuk membuat saya tidak menyebutkannya. Tetapi saya tetap mengharapkan Ibu-ibu sekalian untuk besok hadir. Besok ini apa ya Bu Lisvi ya? Besok ini sepertinya tentang bagaimana kita membuat e-card. Membuat ikat hari raya. Membuat Bu Ninis ya. Oh iya, Bu Ninis yang bertanggung jawab. Jadi membuat e-card hari raya sendiri. Karena saya yakin ibu-ibu dari Kici ini selalu gini, tolongin dong bikinkan. Tolongin dong bikinkan gitu ya. Jadi sekarang kita belajar bersama-sama ya Bu Ninis ya. Iya, tapi boleh izin kasih ini Bu Ketum untuk besok, pelatihan besok pakainya 2 device, jadi 1 handphone sama 1 lagi, kalau dua-duanya handphone nggak apa-apa, tapi 1 untuk mendengarkan dari arahan di di teorinya. 1 lagi tuh untuk gini-gini tuh nggak bisa jadi 1 sama Zoom-nya. Untuk praktek, ya nggak bisa jadi 1, jadi harus pakai 2. Nah, ini boleh kalau anaknya mau ikut atau karyawannya mau ikut membantu, jadi bisa sebelahnya gitu atau anaknya. Dan kemudian yang paling penting adalah kita harus install dulu aplikasi Canva. Canva ya. Iya, install aplikasi Canva supaya udah mudah. Ya. Gitu aja Bu Ketum, terima kasih. Nanti Bu Ninis ingatkan lagi di grup WA Mbakmu ya Bu Ninis. Baik, terima kasih Ustadz. Kita foto bersama dulu Ustadz. Iya, baik. Terima kasih Bu Rati. Yuk ibu-ibu kita buka kamera terlebih dahulu, mau foto bersama sebelum kita kocok door prize ya, karena ada yang spesial dari Maluku Utara. Yuk, langsung cek. Mbak Yuni sudah siap? Ustadz, salam cek Ustadz. Ustadz. Oke, Ustadz boleh. Salam cerdas Ustadz. Salam cerdas Ustadz. Salam cerdas. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ya, oke, baik. Saya hitung sampai 3. Mbak Yuni sudah siap ya? 1, 2, 3. Senyum terindahnya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah selesai Mbak Yuni? Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Cici, bukan Ciki. Saya pamit ya. Saya pamit dulu. Baik, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Ustadz, matur suwun. Oke, baik. Ibu-ibu jangan kemana-mana dulu karena masih ada pemutaran door prize ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, baik. Saya informasikan kepada ibu-ibu nih door prize-nya luar biasa, persembahan dari Kici Maluku Utara ya, berupa 3 tas cantik hasil karya anggota Kici Maluku Utara yaitu Mayana Ecoprint. Wow, nah ini sudah tampak Cek nama dulu Pak kita ya. Ibu moderator, cek nama dulu siapa tahu. Iya. Nanti ada panitianya yang untuk putar door prize-nya. Sudah siapkah untuk putar door prize-nya? Oke. Mbak Yuni, sudah siap untuk door prize? Oke, siap-siap ibu-ibu ya. Siapakah yang berhasil mendapatkan door prize berupa tas cantik dari Kici Maluku Utara yaitu Mayana Ecoprint? Yuk kita saksikan bersama. Nirdiani Sultan. Wow, luar biasa. Nirdiani 1. Nirdiani 2. Nirdiani 3. Apakah masih ada di sini?
Oke, sepertinya tidak ada ya ibu-ibu ya. Lewat. Lewat sih ya, sayang banget ini tasnya cantik banget loh. Oke, selanjutnya siapakah nama yang akan berhasil mendapatkan tas cantik? Ibu Suwarni Azwar. Apakah ada Bu Suwarni? Bu Suwarni satu. Ada, alhamdulillah. Ibu nanti langsung kirimkan alamatnya ya Ibu di kolom chat, alamat dan nomor handphonenya. Terima kasih. Saya dari Maluku Utara ya. Oke, baik. Lanjut. Aku dong dapet. Ayo, Sarah Kaltim. Ibu Sarah Kaltim ada di sini. Ibu Sarah. Ada? Alhamdulillah. Silakan Ibu Sarah kirimkan alamatnya ya Ibu. Dan nomor telepon Bu Sarah. Nomor telepon dan juga alamatnya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Siapakah yang berhasil untuk mendapatkan tas cantik dari Kici Maluku Utara? Ibu Eva Yanti. Ada Ibu Eva Yanti di sini? Ibu Eva Yanti. Ibu Eva Yanti 1. Ibu Eva Yanti 2. Ibu Eva Yanti 3. Gugur. Oke, remove. Sayang banget ya. Bunuk mana ini? Bunuk. Oke, selanjutnya. Siapakah yang berhasil? Jangan-jangan namanya nggak ada ya. Oh, Ibu Eni Jarot. Masya Allah. Ibu Eni masih di sini. Nama Oh, ada. Iya, tetap. selamat Ibu Wah. Eni. Tidak sia-sia hadir pada Meramu kali ini ya Bu Eni ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Untuk yang tadi pemenang door prize ada Ibu Suwarni Azwar, kemudian Ibu Sarah Kaltim dan juga Ibu Eni Jarot. Ditunggu untuk alamat pengiriman dan juga nomor handphonenya ya Ibu, karena hadiahnya akan segera dikirimkan dari Kici Maluku Utara ke alamat masing-masing. Baik, Ibu Rati terima kasih banyak. Ibu Nursia Maluku Utara beserta jajarannya dan juga semua ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini di acara Meramu. Sampai jumpa untuk acara Meramu esok hari di episode ke-24. Salam sehat dan tetap semangat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eni Jarot, dadah. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Ibu Terima Lucia, kasih. Maluku Ibu Utara. Terima kasih hadiahnya Ibu. Sampai ketemu lagi. Salam. Mau besok. Jumpa besok lagi. Siska. Ya. Bu, ibu-ibu mohon nanti namanya ya di share ke kami biar kami kirim door prize-nya. Siap, Bunda. Bu moderator yang cantik, terima kasih banyak atas bantuannya udah jadi moderator.